Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Anna Rosa Simamora dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 0320210005. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Yang ini di mana terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum. Yang ini yang merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Yang kedua yaitu otak kecil. Yang ini yang terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Yang ini. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu batang otak. Yang ini di mana batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama yaitu medula oblongata. Yang ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan luar, berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua yaitu pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleks pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang ini, sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Sistem saraf tepi. Yang ini sistem saraf perifer, sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinalis yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Kedua, saraf kranial terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik,
tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial terdiri atas beberapa saraf, yaitu yang pertama saraf olfaktorius. Yang ini merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfatori mukosa nasal. Yang kedua saraf optik. Yang ini merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Ketiga, saraf oculomotorius. Yang ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya saraf trakeal. Yang ini adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Selanjutnya saraf trigeminal. Yang ini saraf kranial terbesar merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Selanjutnya saraf abdusen. Yang ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya saraf fasial. Yang ini merupakan saraf gabungan. Selanjutnya ada saraf vestibulococlearis. Yang ini hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua divisi. Selanjutnya saraf glossopharyngeal merupakan saraf gabungan neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar salivasi paroid. Yang ini. Selanjutnya saraf vagus merupakan saraf gabungan neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Yang ini. Selanjutnya saraf aksesori. Yang ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Selanjutnya yaitu saraf hipoglossal, termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang ini. Selanjutnya yaitu saraf spinial. Saraf spinial terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventra atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinial diberi nama dan angka sesuai dengan redia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Bagian-bagian saraf spinial yaitu yang pertama saraf serviks ada 8 pasang. Yang ini saraf toraks ada 12 pasang. Yang ini dan saraf lumbar ada 5 pasang. Yang ini dan saraf sakra ada 5 pasang. Yang ini dan yang terakhir ada saraf koksigis ada 1 pasang. Yang ini. Setelah saraf spinial meninggalkan kordaks melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Selanjutnya sistem saraf otonom merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Sistem saraf otonom tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak.
Selanjutnya ada gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensorik. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu 1, dendrit. Yang ini dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua, akson. Yang ini dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang ketiga yaitu ujung saraf. Yang ini dari sistem sel saraf, informasi tersebut akan kemudian akan menuju ke ujung saraf lalu diteruskan ke neuron lainnya. Ini dinamakan interneuron atau motor neuron. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem saraf. Sekian dan terima kasih.